Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 hal yang tidak boleh dilakukan pada saat online test untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Yang pertama, teman-teman tidak boleh melakukan tindakan kecurangan seperti perjokian untuk mengerjakan soal-soal online test serta mencari jawaban di Google dan lain-lain saat online test berlangsung. Karena pihak FHCI BUMN sudah menjelaskan bahwasannya kami akan menindak tegas perlakuan praktik kecurangan karena tidak jujur atau curang, dan jika ketahuan sama dengan terblacklist pada seleksi FHCI BUMN selanjutnya. Yang kedua, menggunakan HP atau tablet. Pada laman Instagram FHCI BUMN sudah dijelaskan bahwasannya jangan menggunakan HP atau tablet jenis iPad semacamnya, karena nantinya teman-teman akan melakukan ujian menggunakan aplikasi SEB atau Safe Exam Browser yang hanya dapat diinstal dengan menggunakan perangkat laptop. Pada laman Instagram FHCI BUMN menjelaskan bahwasannya mewajibkan menggunakan PC atau laptop selama proses tes dan mengklik allow pada pop-up yang muncul di bagian kiri atas browser kamu saat mengakses tes. Jadi ketika sudah klik link sesuai jadwal yang ditentukan, nanti akan muncul pop-up-nya seperti pada video yang sudah saya jelaskan, pop-up untuk menjalankan SEB ataupun Safe Exam Browser-nya. Ketiga, dilarang menggunakan kalkulator sebagai alat bantu hitung. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan HP atau kalkulator pada saat menghitung soal yang berjenis matematika atau lain sebagainya, dan teman-teman hanya boleh menggunakan pulpen atau pensil beserta kertas kosong, karena pada saat ujian nanti teman-teman akan dipantau melalui kamera yang setelah diaktifkan ketika ujian pada aplikasi Safe Exam Browser-nya. Jadi teman-teman, segala bentuk kecurangan yang teman-teman lakukan seperti menggunakan HP itu akan terdeteksi oleh sistem. Dan di sini juga dijelaskan bahwasannya curang sama dengan blacklist, dan jika di blacklist teman-teman pasti tidak akan lulus pada saat online test dan tidak akan dapat mengikuti ujian selanjutnya ketika rekrutmen FHCI BUMN dibuka untuk tahun-tahun berikutnya. Yang keempat, tidak menginstal aplikasi Safe Exam Browser atau SEB. Jadi di sini juga dijelaskan tanpa mengunduh dan install aplikasi SEB sama dengan perangkat atau PC kamu tidak bisa digunakan untuk tes online. Berbeda dari beberapa tahun sebelumnya, dari batch 1 sampai dengan batch 4 di tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, sebelumnya memang tidak pernah menggunakan aplikasi Safe Exam Browser ataupun SEB. Untuk ujian online testnya langsung melalui Google Chrome yang kita gunakan maupun Mozilla Firefox. Jadi untuk tahun ini teman-teman wajib menggunakan SEB, dan bagi teman-teman yang belum bisa menginstal SEB silahkan lihat di video saya sebelumnya, dan di situ sudah saya jelaskan bagaimana proses penginstalan serta proses real testnya dan penggunaan aplikasi SEB pada saat ujian nanti. Yang kelima, tidak mengaktifkan kamera pada saat online test. Nah, jika kamera teman-teman tidak bisa berfungsi ketika online test, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, kamera teman-teman harus tetap menyala pada saat mengikuti tes online. Yang kedua, pastikan sebelum memulai tes, koneksi internet dan kamera teman-teman berjalan dengan lancar. Yang ketiga, apabila kamera teman-teman mati atau terjadi kesalahan, silahkan melakukan refresh halaman web atau login ulang. Yang keempat, apabila dalam durasi 3 menit kamera teman-teman mati atau nonaktif dan tidak dapat mendeteksi aktivitas teman-teman, maka tes akan terhenti secara otomatis dan teman-teman tidak dapat melanjutkan tes online. Yang keenam, tidak mencatat atau tidak mengingat username
kata sandi, dan kata sandi SEB. Nah, jadi ini sangat penting. Baiknya sebelum teman-teman melakukan ujian, teman-teman tulis dulu username dan password teman-teman serta kata sandi pada aplikasi SEB-nya di kertas agar nanti teman-teman dapat mengingat ketika ingin login. Karena ketika aplikasi SEB aktif, teman-teman tidak dapat membuka kembali Google Chrome untuk melihat sandi. Jadi, baiknya teman-teman tulis dulu di kertas dan sesuaikan huruf besar kecilnya, serta jangan lupa mengisi CAPTCHA. Nah, ini CAPTCHA banyak jadi pertanyaan. Kenapa CAPTCHA-nya error? Kemungkinan teman-teman mengisi CAPTCHA tidak sesuai dengan huruf besar kecilnya. Jadi jika memang hurufnya besar kecil, silahkan teman-teman sesuaikan yang terdapat pada karakter di CAPTCHA yang muncul ketika saat login di aplikasi SEB. Teman-teman harus ingat fungsi masing-masing password. Yang pertama ada password masuk SEB, password yang digunakan untuk masuk ke aplikasinya. Jadi dia ada perbedaan password ya. Ada password masuk SEB dan password akun online test teman-teman. Jadi untuk masuk ke aplikasi SEB-nya, teman-teman gunakan password itu. Kemudian untuk password exit-nya nanti akan muncul ketika teman-teman sudah menyelesaikan online test. Namun jika tidak muncul, alternatifnya teman-teman harus mencatat juga di kertas, mencatat password SEB dan password masuk SEB dan password exit SEB. Karena kalau tidak di-input passwordnya, teman-teman tidak dapat keluar dari aplikasi SEB. Kemudian password online test itu password yang digunakan untuk login ke laman ujiannya. Jadi nanti ada username itu biasanya email teman-teman saat mendaftar ataupun email yang teman-teman gunakan untuk masuk ke akun BUMN. Kemudian sandinya bukan sandi akun teman-teman, tapi sandi yang tertulis pada detail jadwal, yaitu sandi untuk masuk ke laman ujian CBT-nya. Jadi jangan lupa untuk mencatat password, karena selama SEB dibuka, teman-teman tidak dapat membuka halaman lain, dan tidak sarankan teman-teman harus mencatat melalui kertas, karena tidak boleh menggunakan HP. Dan yang ketujuh ialah tidak mengikuti online test sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi di sini banyak teman-teman yang bertanya, Kak, saya gagal tidak bisa mengikuti trial test. Apakah gagal pada saat ujian nanti? Jawabannya tidak, ya. Jika tidak mengikuti trial test, teman-teman masih bisa mengikuti tes online. Pastikan perangkat dan jaringan sudah sesuai ketentuan. Trial test sangat disarankan untuk diikuti agar seluruh peserta mendapatkan kesempatan mencoba dan memastikan keadaan perangkat, aplikasi, serta jaringan teman-teman. Dan teman-teman wajib mengerjakan online test sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan mengubah jadwal. Jadi usahakan ketika nantinya online test, teman-teman sudah standby pada laptop dan membuka web BUMN-nya serta menunggu sampai link untuk ujian tesnya itu aktif. Dan pastikan teman-teman juga menstandbykan jaringan internet yang stabil. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.